Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kita masuk pada adab yang kedua yang harus dipenuhi oleh seorang alim. Diwujudkan dalam dirinya, yaitu ayyasunal ilma kama sanahu ulama'us salafi wa yakuma lahu bima ja'alahu Allah ta'ala lahu minal izzati wasyaraf. Adab yang kedua adalah seorang yang berilmu, seorang guru itu harus menjaga ilmu tersebut sebagaimana para ulama salaf menjaganya. Dan dia menjaga ilmu itu juga karena Allah Ta'ala menjadikan di dalam ilmu tersebut ada kemuliaan dan ada kehormatan yang harus dijaga. Disebutkan maksudnya di sini oleh Syekh, fala yudhillahu bidhihabi wa masyihi ila ghairi ahlihi min abna'id dunya min ghairi daruratin aw hajatin. Maka tidak selayaknya dia menghinakan dirinya dan menghinakan ilmu ini dengan mendatangi para pengikut dunia tanpa keperluan atau tanpa sebuah kedaruratan, bukan karena terpaksa, bukan karena ada keperluan. Au ila may yata'allamuhu minhum, atau tidak layak seorang guru mendatangi muridnya untuk mengajarkan ilmu, dia yang datang ke tempat muridnya. Wa in azuma sya'nuhu wa bari'a qadaruhu. Meskipun si murid ini memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan dunia yang tinggi, maka tidak layak seorang guru mendatangi muridnya dalam rangka mengajarkan ilmu kepadanya. Qala Az-Zuhri rahimahullah, hawanun bil ilmi ayahmilahul alimu ila baitil muta'allim. Az-Zuhri rahimahullah mengatakan termasuk bentuk menghinakan ilmu adalah ketika seorang alim, seorang guru, dialah yang mengantarkan ilmu itu ke rumah muridnya. Wa ahaditsus salafi fi hadzal naw'i katsirah. Perkataan para salaf berkaitan dengan hal ini ada banyak. Wa qad ahsanal qailu wa huwal qadi Abul Hasan Al-Jurjani. Maka begitu bagusnya ucapan dari Al-Qadhi Abul Hasan Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam bait-bait syairnya, walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhdima man laqaitu lakin li ukhdama. Aku tidak akan menghinakan atau merendahkan harkat martabatku ketika berkhidmat untuk ilmu dengan melayani siapa saja yang aku temui, akan tetapi akulah yang layak untuk dilayani. A'ashqa bihi ghursan wa ajnihi dhillatan idzan fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Apakah aku ketika sudah menanam ilmu ini dengan jerih payah, lalu kemudian aku memetik buah kehinaan? Jika demikian adanya, maka sungguh lebih baik aku hidup dalam kebodohan. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fin nufusi la'uzzima. Seandainya ahli ilmu, seorang guru ini menjaga ilmu tersebut, niscaya ilmulah yang menjaga mereka. Dan seandainya mereka memuliakan ilmu pada jiwa mereka, niscaya ia pun akan dimuliakan. Kemudian disebutkan oleh Syekh pada paragraf setelahnya, fa inda'at hajatun ila dzalika aw daruratun aw iqtadathu maslahatun diniyatun rajihatun ala mafsadati badlihi wa hasunat fihi niyatun shalihatun fala ba'sa bihi insyaallah. Apabila terdapat suatu keperluan atau ada hal yang mendesak, adanya kemaslahatan agama yang jauh lebih besar dibandingkan sisi negatifnya, dan disertai dengan niat yang baik, maka insya Allah
seorang guru, seorang alim mendatangi muridnya untuk mengajarkan ilmu, ya, ini tidak mengapa untuk dilakukan. Wa ala hadza yuhmalu ma jaa an ba'di a'immatis salafi minal masyi ilal muluki wa wulatil amri kaz-Zuhri wasy-Syafi'i wa ghairihima la ala annahum qasadu bidzalika fudulal aghradi dunyawiyah. Maka dibawa ke makna ini pula, ya, ke alasan ini pula, ya, ketika kita dapati sebagian dari imam as-salaf, ya, mereka mendatangi para penguasa, ya, orang-orang yang memegang jabatan dalam sebuah negeri, ya, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Az-Zuhri dan Al-Imam Syafi'i rahimahumallahu ta'ala, atau yang selain dari keduanya. Hal ini tidak dikarenakan mereka menginginkan, ya, bagian dari kepentingan-kepentingan dunia yang rendah. Bukan karena dunia, tetapi memang ada kemaslahatan yang jauh lebih besar ketika para imam as-salaf mereka mendatangi pejabat atau mereka mendatangi para penguasa dalam rangka memberikan nasihat atau dalam rangka mengajarkan ilmu kepada mereka. وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العالية والمحل الرفيع فلا بأس في التردد إليه لإفادته. Dan begitu juga apabila orang yang didatangi ini memiliki kedudukan dan tingkatan yang tinggi dalam ilmu dan sudah dikenal sebagai sosok yang zuhud, maka tidak apa-apa untuk berulang kali mendatanginya dalam rangka memberikan faedah. Faqad kana Sufyan Tsauri yamshi ila Ibrahim ibni Adham wa yufiduhu. Sebagaimana dahulu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ini pernah mendatangi Ibrahim bin Adham dalam rangka memberikan faedah kepadanya. Wa kana Abu Ubaid yamshi ila Ali ibni al-Madini yusmi'uhu gharibal hadis. Begitu juga pernah dilakukan oleh Abu Ubaid yang mendatangi Ali bin al-Madini dalam rangka menerangkan kata-kata asing dalam hadis. Kesimpulan dari adab kedua, yaitu menjaga kehormatan dan kemuliaan ilmu, kita bisa katakan bahwa secara asal seorang alim, seorang yang berilmu, seorang guru, dialah yang jauh lebih layak untuk didatangi oleh murid-muridnya. Kalau saat ini kita sebagai murid, maka kita harus sadar bahwa kitalah yang harus datang mendatangi guru-guru kita. Inilah yang dilakukan oleh para salaf, ya, di mana mereka muliakan guru-gurunya, mereka melayani guru-gurunya. Bukan semata-mata karena sosok individu sang guru, tidak, tetapi karena ilmu yang memang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi derajat tingginya seorang guru, derajat tingginya seorang alim dalam ilmu agama ini, sesungguhnya yang mengangkat derajat mereka adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang murid, seorang penuntut ilmu, dia harus memberikan pengorbanan apa saja yang dia bisa. Kemudian dia harus tunjukkan kesungguhan. Dia tampilkan betul bahwa dirinya lah yang sebenarnya membutuhkan ilmu ini, bukan gurunya, tapi dirinya lah yang butuh akan ilmu ini. Dan ini yang harus disadari oleh seorang penuntut ilmu yang dia berharap mendapatkan keberkahan ilmu. Dia muliakan ilmu, pun demikian dia muliakan guru-gurunya yang dengannya lah Allah berikan atau Allah jadikan gurunya itu sebagai perantara dia mendapatkan ilmu syar'i, perantara dia mendapatkan hidayah taufik dari Allah Jalla Jalaluh. Itu tadi faedah yang diambil dari sisi seorang murid. Adapun jika dilihat dari sisi seorang alim, seorang yang berilmu, seorang guru yang mengajarkan ilmu, maka dia harus sadar betul bahwa apa yang Allah anugerahkan kepadanya, ilmu syar'i, adalah sesuatu yang agung di sisi Allah Jalla Jalaluh, sesuatu yang besar pertanggungjawabannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menjadi kewajiban bagi dirinya untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan ilmu ini. Itu sebabnya disebutkan dalam pembahasan ini
Tidak boleh seorang alim, seorang guru, dia menghinakan dirinya, dia rendahkan dirinya dengan dia mendatangi tempat-tempat muridnya. Dia ikuti kemauan muridnya, bukan murid yang mengikuti dirinya, tapi dia mengikuti semua apa yang dimaui oleh muridnya. Dia datang kepada mereka untuk mencari dunia, untuk mencari dunia. Dan ini harus kita lihat bagaimana para salaf memberikan nasihat sedetail ini. Bagaimana perhatian para salaf untuk betul-betul menjaga kehormatan ilmu. Ketika kita dapati di masa sekarang ya, seorang guru, seorang alim, bisa jadi dia mendapatkan bayaran dari apa yang dia ajarkan. Bukan berarti ya menerima bayaran, menerima upah ketika seseorang mengajarkan ilmu itu tidak boleh, bukan seperti itu. Jadi hati-hati memahaminya. Ya boleh seorang guru dia mendapatkan balasan dari jerih payahnya, ya mungkin ya uang, atau mungkin dia dapatkan gaji dan lain sebagainya, boleh, tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika seorang guru kemudian tidak berhati-hati dalam hal ini. Terlihat dia lakukan ya, semua kemauan muridnya. Ya, ketika meminta harinya, pokoknya harus hari ini, ya dia bersedia untuk cancel jadwal yang lain. Dia kemudian mengutamakan muridnya yang satu ini. Kenapa? Karena mungkin memberikan bayaran yang jauh lebih besar daripada yang lainnya. Begitu. Sehingga ketika kondisinya seperti ini, menjadi hancurlah kehormatan seorang guru, dan menjadi hancur pula kehormatan dan kemuliaan ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dia miliki. Karena terlihat bahwa ya guru ini mengutamakan sekian mungkin permintaan muridnya ya dalam rangka itu tadi, ya mencari dunia yang diberikan kepadanya. Maka ini harus hati-hati betul. Sekali lagi, bukan berarti mengambil ya atau menerima bayaran upah dari ilmu yang dia ajarkan, bukan dari ilmu yang diajarkan, dari jerih payah yang dia berikan, begitu, waktu, tenaga mungkin dan lain sebagainya, yaitu membutuhkan dana. Sekali lagi, bukan berarti menerima bayaran ketika seseorang mengajarkan ilmu itu tidak boleh, bukan berarti seperti itu, ya itu boleh. Tapi selayaknya seorang alim, seorang guru itu peka terhadap dirinya, mana hal-hal yang bisa berdampak buruk pada dirinya, pada hatinya, dan pada kehormatannya. Adapun ketika dia dapati kemaslahatan lebih, ya dia utamakan atau dia datangi murid-muridnya karena suatu kemaslahatan. Semisal ada murid-muridnya yang masih awam, ya kemudian mereka mulai muncul semangat untuk belajar ilmu, maka boleh seorang guru memudahkan murid-muridnya, ya di awal-awal belajar seperti ini, dengan ya dia berikan kemudahan dengan dia yang mendatangi murid-muridnya. Ini ada kemaslahatan agama yang jauh lebih besar, ya tidak menimbulkan bahaya di dalam hatinya misalkan. Atau dia lihat ada sebagian dari murid-muridnya yang memang masya Allah ya punya bakat lebih, punya kelebihan dari sisi akhlak, dari sisi kezuhudan, dari sisi semangat dan kesungguhan belajar, dari sisi pemahaman ilmu yang dia miliki. Ya, seorang guru dia harus mengenal dekat murid-muridnya. Dia tahu ini beberapa murid ini memiliki kelebihan, ya kesungguhan, semangatnya, terlihat nampak akhlak baiknya. Bisa jadi guru-guru kemudian mengutamakan sekian muridnya ya untuk memberikan faedah lebih. Ya, memberikan faedah lebih dengan dia datangi muridnya, ya. Nah, contoh misalkan anti kosong hari apa, misalkan seperti itu, kita akan ya belajar bersama, kita akan berikan faedah pembahasan tentang ini. Misalkan dia berikan faedah lebih kepada murid-muridnya yang memang ya punya kelebihan-kelebihan yang dia lihat dari sisi agamanya baik, dia berikan kemudahan dan dia berikan faedah lebih kepada muridnya, ya tentu ini kebaikan, ini tidak masalah. Jadi ketika ada kemaslahatan yang lebih, kemaslahatan bukan dari sisi duniawi, bukan, tapi kemaslahatan yang berkaitan dengan agama, maka boleh seorang guru mendatangi muridnya, boleh, tidak masalah. Dan itu sebabnya ya setelah mempelajari adab ini, maka senantiasa sebagai seorang murid, ketika dia dapati guru-gurunya lah yang berlelah-lelah untuk mengajarkan ilmu,
dia cukup duduk di rumah aja. Daring seperti ini dia tinggal rebahan di rumah aja mungkin ya. Nah, dan ini bermasalah sebetulnya. Tidak boleh dia dengarkan kajian ilmu seenaknya saja ya, sambil rebahan ya. Nah, seharusnya dia tetap memperhatikan adab-adab menuntut ilmu ketika dia dengarkan kajian ilmu walaupun itu online. Di masa-masa seperti ini, berapa banyak di sana guru-guru yang berlelah-lelah luar biasa untuk menyampaikan, menyusun materi buat siapa? Buat murid-muridnya. Ketika mendapati hal seperti ini, dia dapati gurunya lelah, mungkin menempuh perjalanan jauh datang ya ke pondoknya dalam rangka memberikan ilmu kepadanya, padahal dia cukup dengan melangkahkan kaki dari asramanya ke kelas, maka seharusnya dia bersyukur kepada Allah sebesar-besar rasa syukur. Nah, dia bersyukur Allah betul-betul memberikan kemudahan kepadanya. Dia nggak perlu capek-capek, bahkan gurunya lah yang jauh lebih lelah. Dan dia doakan guru-gurunya dengan doa terbaik di waktu-waktu ijabah sebagai suatu bentuk ya balasan ya atas kebaikan yang diberikan oleh guru-gurunya. Nah, semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Falhamdulillahi rabbil alamin.